Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatul iman, sedang salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dilanjutkan dengan majelis ilmu setiap Selasa pagi hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali, kuatkan kita kembali untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Menjadi pahala yang besar, menjadi perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan menghapus segala kesalahan kita, serta mudah-mudahan menghantarkan kita menuju surganya yang penuh dengan kenikmatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, baik yang di masjid maupun yang ada di Zoom meeting ya. Bahwasanya kata para ulama, salah satunya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata mereka Pak, bahwasanya tujma'u himmatun nafs, terkumpulnya tekad, terkumpulnya sebuah pengorbanan, perkara yang tidak lelah dalam berjuang, adalah ketika tujma'u ala hirsi fi talabi alama yanfa'uhu, adalah ketika seseorang mengetahui, seseorang semangat kepada apa yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi saya ulangi, bahwasanya pengorbanan, cita-cita tinggi, tiada lelah perjuangan itu akan terkumpul, akan terwujud ketika, kata para ulama, ketika kita mengetahui apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita. Sebagaimana ya, contohnya orang yang semangat dalam bab dunia. Kadang saya pulang dari safar itu jam 1 malam, jam 2 malam, itu di pasar teh sudah banyak aktivitas ya Pak ya. Jam 1 teh sudah Masya Allah, bahkan mengangkut barang-barang, beban-beban yang berat begitu di pasar. Jam 1, jam 2 sudah, jam 12 bahkan kayaknya, Masya Allah, sudah calenghar gitu ya, bahkan sudah berkeringat mereka itu, subhanallah. Kenapa bisa begitu Pak? Kenapa bisa begitu? Karena butuh ya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan bermanfaat bagi dirinya. Betul ya Pak ya? Saya pulang kajian Pak kadang jam 9, setengah 10 begitu nyampe ke rumah. Di perjalanan itu ada orang yang ngegali jalan begitu. Itu dalam keadaan hujan sangat deras, Masya Allah. Tapi ngegali mereka gitu. Sampai berangkat subuh kajian masih kene ngegali. Allahu Akbar. Kenapa mereka lakukan itu? Karena tidak ada kerjaan. Karena apa Bapak? Karena apa? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ini adalah bermanfaat bagi dirinya. Satu lagi Pak ya, contohnya. Saya punya teman Pak. Teman saya itu tukang beginian, tukang bikin apa ini? Ngaduk Pak. Tukang tembok, tukang bangunan Pak. Jadi kerjanya itu tukang bangunan. Tapi istrinya ini, beliau tukang jualan nasi Pak. Jualan nasi, jualan gorengan begitu ya, Masya Allah.
Nah, jam 3 beliau tuh sudah pergi ke pasar, Pak. Ngantar siapa? Istrinya untuk belanja untuk kebutuhan dagangan beliau gitu. Jam 3 sudah berangkat. Kemudian pulang jam setengah 5, ya, jam 5 kurang pulang. Kemudian setelah itu beres-beres sambil bantu istrinya masak-masak mempersiapkan dagangannya, Pak. Sampai kurang lebih jam setengah 7. Setengah 7 pergi, Pak. Setengah 7 pergi ke kerjaannya, proyek, Pak, di bangunan. Sampai jam 4. Sampai jam setengah 5. Beliau pulang, Pak. Tapi tidak langsung ke rumah. Tapi pulangnya ternyata ngojek online, Pak. Beliau itu tukang ojek apa? Online. Sampai pulang ke rumah itu paling telat itu jam setengah 11, Pak. Itu paling telat. Paling apa? Paling cepat setengah 11. Rata-rata jam 11 ke atas, Pak. Sampai setengah 12. Masya Allah. Dari jam 3 sampai jam berapa? 11. Kadang tidur jam 12 katanya. Baru tidur. Bangun lagi jam berapa? Jam 3. Terus menerus seperti itu. Masya Allah. Kuatan kata CT fisiknya. Masya Allah. Kenapa bisa melakukan itu? Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi dirinya. Karena dia bisa menghasilkan apa? Uang. Dengan uang ini dia bisa hidup, dia bisa nyaman ketika dia menjalani kesehariannya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kata para ulama, kalau seseorang dia berpikir apa yang dia lakukan itu bermanfaat bagi akhirat, maka dia akan semangat, Pak, melakukan amal soleh. Kalau dia tahu apa yang dia lakukan itu bermanfaat, nanti dia di surga kelak mungkin, maka insya Allah dia tidak akan pernah lelah, dia tidak akan pernah letih dalam beramal apa? Soleh. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pernah ya saya sampaikan, ulama Pak sampai berjalan kaki 5.000 km dalam rangka untuk mencari satu buah hadis. Masya Allah. 5.000 km, Pak, jalan kaki dalam rangka mencari apa? Hadis. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu yang mereka lakukan itu bermanfaat kelak nanti di akhirat. Sampai bekalnya habis, Pak, makanannya habis, minumannya habis, tinggal untuk bertahan hidup hanya dengan minum apa dulu, Pak? Minum air kencing sendiri. Allahu Akbar. Hanya dengan minum air kencing sendiri, Pak, karena makanan minumannya sudah habis. Masya Allah. Maka itulah para ulama, ya, mereka itu semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayah, berikan kita petunjuk agar kita semangat dalam perkara yang bermanfaat bagi akhirat, ya, khususnya yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan kita istiqomah terus menuntut ilmu. Salah satunya yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini yaitu membahas, ya, sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan setiap amal kita Allah kuatkan untuk kita lakukan dengan baik, dan mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan menjadi buah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang hijrahnya siapa? Para sahabat ke mana Bapak Ibu? Ke Habasyah. Habasyah itu di negeri apa? Ethiopia. Sebentar saya bagikan dulu ke teman-teman yang ada di Zoom, ya, filenya, insyaallah, sebentar. Baik. Nah, ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang dialognya Raja Najasyi dengan siapa, Pak? Dengan duta Islam sebagai diplomatnya. Siapa kemarin diplomat Islam, Pak? Ja'far bin Abi Thalib, ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah
akhirnya Raja Najasyi mengizinkan kaum muslimin untuk tinggal di mana, di Habasyah, sampai mereka itu tinggal sampai tahun 7 Hijriah ini Pak ya. Jadi mereka tinggal di Habasyah ya dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, alhamdulillah sampai tahun 7 Hijriah. Mereka datang ke Madinah ketika Nabi perang, ketika Nabi menang dalam perang apa? Khaybar. Jadi berarti tinggalnya berapa tahun kemarin Pak? Berapa? Berapa Bu? 16. Saya tanya Bu, Pak, kemarin kita ketahui datangnya para sahabat ke Habasyah itu tahun berapa Bapak Ibu? Tahun 5. Tahun 5 apa? Kenabian. Nah, tahun 5 apa? Kenabian. Sementara hijrah itu tahun keberapa kenabian, Pak? Tahun 13. Tahun 13 apa? Kenabian. Nah, itu hijrah kemana? Ke Madinah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Tahun 13 kenabian. Nah, berarti ini sampai hijrahnya Rasul, dari hijrahnya Habasyah, hijrahnya para sahabat ke Habasyah, sampai hijrahnya ke Rasul itu berarti berapa tahun tuh Bapak Ibu? 5 kurang itu 13 kurang 5 berapa? 8 ya, 8 tahun. Nah, mereka sampai tahun 7 Hijriah. Berarti 8 tambah berapa? 7 ya. 8 tambah 7 berapa? Jadi kurang lebih 15 tahun ya, 15 sampai 16 tahun mereka tinggal di mana Pak? Di Habasyah ya. Dan disitulah awal mula gerbang Islam masuk ke negeri apa Pak? Afrika atau Ethiopia, umumnya ke negeri Afrika. Disitulah awal mula Islam itu menyebar ke negeri Afrika ya. Bahkan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah bifadlillah Pak, Raja Najasyi ini ternyata masuk Islam. Jadi Raja Najasyi ini masuk Islam. Islamnya Najasyi ya. Itu pada tahun ke-9 Pak. Tahun ke-9 Hijriah ya, ketika beliau wafat. Siapa yang wafatnya maksudnya? Raja Najasyi itu wafat tahun 9 Hijriah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mensolati Raja Najasyi ini, memerintahkan kepada para sahabat untuk sama-sama melakukan sholat apa Pak? Gaib ya, sholat gaib. Jadi sholat bil muslimina sholat al gaib alaihi. Nabi melakukan sholat bersama kaum muslimin, sholat gaib kepada Raja Najasyi itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Raja Najasyi ini masuk Islam. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, qad tuwfiya al-yauma. Hari ini sudah meninggal rajulun sholihun, seorang yang soleh, minal Habasy, yaitu dari Habasyah. Fahalumma ayo fasallu salat alaihi, salatkan dia. Karena apa? Karena di Habasyah masih sedikit orang yang masuk apa? Islam. Khawatir tidak ada yang mengurusnya, sehingga akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mensolati Raja Najasyi dalam keadaan sholat apa namanya Pak? Gaib ya. Sholat gaib itu apa? Sholat yang gaib. Apa sholat gaib? Sholat gaib teh sholat yang sholat jenazah, di mana jenazahnya tidak ada di depan kita. Nah, itu hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Walaupun memang ulama berbeda pendapat Pak kebolehannya. Boleh katanya kalau apa? Kalau di tempat meninggalnya orang tersebut tidak ada yang mengurusi jenazahnya. Khawatir tidak ada yang mengurusi jenazahnya, maka disunahkan, dianjurkan untuk sholat gaib. Adapun kalau tidak ada, adapun kalau kita yakin ada yang ngurus dan lain sebagainya, ada yang mensolati, maka tidak perlu sholat gaib. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi ada yang mengatakan juga sebagai tanda kasih sayang kepada orang yang kita sayangi, kemudian kita tidak mampu untuk hadir, maka kita laksanakan sholat apa? Gaib ya. Demikian, ini memang
lama khilaf ya. Akan tetapi jelas ya, khususnya kemarin waktu kita corona ya Pak ya. Kan banyak tuh corona tuh tidak disolati ya Pak ya. Bahkan langsung di mana dikuburkan. Nah, maka dianjurkan saat itu untuk sholat ghaib. Ya, tidak ada mayatnya tapi lakukan sholat bersama-sama ya, berjamaah untuk mensolati orang yang meninggal dalam keadaan tidak dimandikan, tidak disolati begitu ya, karena ada uzur yaitu penyakit corona. Ya, demikian. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ulama nanti berbeda Pak tentang Raja Najasyi ini. Apakah beliau itu masuk ke dalam jajaran para pemimpin, Pak, para para presiden ya, para pemimpin yang dikirimi surat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini Pak, beliau mengirimkan surat ke setiap pemimpin Kisra, pemimpin Persia dan lain sebagainya, para pembesar kaum dikirimkan. Nah, ulama berbeda pendapat, apakah Raja Najasyi ini, ya Raja Najasyi Nasama ini, beliau dikirimkan surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah. Nah, maka ulama berbeda. Ada yang mengatakan ya, beliau itu termasuk sebagaimana kata Imam An-Nawawi. Tapi ada juga yang mengatakan oh, dia tidak termasuk. Kenapa? Karena beliau sudah masuk Islam. Karena Raja Najasyi ini sudah masuk Islam, maka tidak termasuk yang disurati oleh Nabi untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Ya, berbeda pendapat ya. Akan tetapi kata Dr. Musa bin Rashid Al-Azimi ya, beliau sampaikan dalam Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah, beliau katakan bahwasanya Raja Najasyi ini termasuk orang yang dikirimi surat oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memeluk agama Islam, walaupun Raja Ashamah ini, Raja Najasyi ini sudah masuk Islam. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian lanjutnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, saat ini kita akan coba kita akan coba mengetahui bagaimana ketika tahun ke-6 kenabian. Kan kemarin tahun berapa Pak? Tahun keberapa kemarin? Raja Najasyi hijrah itu? Tahun ke-5. Tahun keberapa? Ke-5 kenabian. Ya. Jadi sekarang tahun keberapa? Ke-6. Tahun ke-6 kenabian itu masuk Islamnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga masuk Islamnya siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pertama tentang Hamzah ini Pak. Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapanya Nabi Pak, Bu? Abdul Muttalib kakek. Nah, jadi beliau itu anaknya kakeknya, putra kakeknya. Berarti apa tuh ya? Putra kakek. Kalau putra cucu apa? Putra kakek, paman. Rada ngahur lagi. Putra kakek berarti siapa? Pamannya Rasul. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib ini pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu Pak. Yang kedua, beliau itu lahir 2 tahun sebelum Rasulullah lahir. Berarti lebih tua siapa Pak? Lebih tahu Hamzah. Lebih tua siapa? Hamzah. Tapi beliau itu sama-sama sebagai saudara persusuan, sebagaimana pernah kita bahas bahwa Nabi pernah disusukan Pak kepada budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ini juga selain pernah menyusui Rasulullah, juga menyusui siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi saudara berarti Pak ya. Artinya, kalau gini sekarang saya tanya. Kita punya paman. Anak paman boleh nggak kita nikahi? Anak paman mahram bukan? Anak paman mahram bukan? Anaknya paman mahram bukan? Ponakan kita, bukan ponakan berarti apa ya? Sepupu kita sepupu bukan? Sepupu kita mahram bukan?
Bukan. Jadi boleh dinikahi? Boleh. Jadi anaknya paman itu boleh kita nikahi. Nah sekarang saya tanya, Hamzah bin Abdul Muthalib boleh nggak menikahi pamannya? Nah salah apa? Hamzah bin Abdul Muthalib itu pamannya siapa? Rasul. Boleh nggak Rasul menikahi anaknya Hamzah? Boleh tidak? Asalnya boleh, Pak. Karena bukan mahram. Tapi jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena saudara sepersusuan, begitu. Jadi Pak, statusnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini kepada Rasul SAW selain paman juga sebagai apa? Saudara sepersusuan. Dan saudara sepersusuan itu sama seperti adik atau kakak kandung yang tidak boleh nanti anaknya itu akan menjadi mahram, akhirnya tidak boleh dinikahi. Begitu Pak ya. Jadi ini salah satu hukum hadonah dalam rangka persusuan ya, demikian. Kemudian selanjutnya beliau memiliki ikatan khusus bersama Rasulullah karena beliau itu sebagai paman. Nah ini tadi sekaligus saudara sepersusuan dan sebaya lagi. Jadi ya hampir sebaya lah. Bedanya berapa tahun tadi Pak? 2 tahun. Jadi hampir sebaya begitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Hamzah bin Abdul Muthalib ini beliau seorang yang gagah perkasa Pak, Masya Allah. Beliau pemberani Pak dan senang berburu. Jadi kalau salah satu Pak, kenapa kaum Quraisy itu takut kepada Bani Hashim, takut kepada Bani Abdul Muthalib, salah satunya karena ada siapa ini? Hamzah. Hamzah itu Pak, Abu Lahab aja sudah didagor ke beliau. Ya tidak ada rasa takutnya ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan orang-orang itu takut kepada siapa? Hamzah. Hatta kepada Umar bin Khattab tidak ada takutnya. Siapa ini? Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Sebagai seorang pemberani, orang yang gagah perkasa. Ya Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah ini beliau masuk Islam di penghujung tahun 6 kenabian. Tepatnya di bulan Dzulhijjah. Tepatnya bulan Dzulhijjah. Kemudian Bapak Ibu, beliau adalah salah seorang pahlawan Badar. Pahlawan apa? Badar. Di mana beliau itu masuk ke dalam 3 pahlawan yang berduel di awal peperangan. Jadi nanti Pak kita akan bahas perang Badar. Nah di perang Badar itu sebelum pertempuran berkecamuk Pak, awalnya adalah mereka menantang Pak, orang-orang kafir Quraisy itu menantang tanding satu persatu. Jadi nanti maju ya. Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah dan Utbah bin Rabi'ah. Ini 3 orang nih dari kafir Quraisy Pak, yang maju ingin perang tanding 1 lawan 1 begitu. Nah majulah orang-orang Ansor Pak. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu maju Pak untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Tapi kata orang kafir Quraisy, kami tidak ada butuh kalian. Siapa kalian? Kalian tidak kami inginkan. Mundur kalian. Kami menginginkan orang-orang Mekah, bukan orang-orang Madinah. Tidak ada urusan kami dengan kalian. Ya, silakan pulang lagi. Maka majulah 3 orang Pak. Ya, satu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ubaidah ibnul Haris. Nah maka 3 orang ini maju Pak melawan 3 orang melawan orang-orang kafir. Nah salah satunya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau memerangi Syaibah bin Rabi'ah dan akhirnya Syaibah bin Rabi'ah ini terkapar mati dibunuh oleh siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Begitupun Ali bin Abi Thalib, beliau membunuh Walid bin Utbah. Akan tetapi Ubaidah ibnul Haris, beliau itu sama-sama terluka Pak, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris ini terluka parah Pak, sampai akhirnya gugur syahid di medan perang Badar. Ini diantara syahid yang pertama ya, ketika perang Badar adalah Ubaidah ibnul Haris ya. Tapi Hamzah bin Abdul Muthalib beliau menang melawan siapa tadi? Syaibah bin Rabi'ah ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, beliau ini gugur Pak di perang Uhud setelah mengalahkan 31 orang kafir. Masya Allah. Jadi dengan pedangnya, dengan tombak dan lain sebagainya,
beliau mengalahkan 31 orang kafir. Kemudian beliau baru dibunuh oleh siapa Pak? Ini nih, Wahsy. Wahsy ini budaknya siapa? Hindun. Budaknya siapa? Hindun bin Utbah. Jadi, nah ini karena kenapa? Karena salah satunya ini mati di perang Badar, dendam begitu. Saudara-saudaranya itu meninggal mati di medan perang Badar, maka dendam Hindun ini. Maka menyuruh kepada Wahsy untuk menombak siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dengan iming-iming sekian. Diiming-imingi dibebaskan dari perbudakan. Nah, maka dia semangat, akhirnya dia menombak siapa Pak? Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi kemudian Pak, Wahsy ini beliau itu masuk Islam. Beliau ini masuk Islam Pak, kelak di setelah Nabi hijrah itu ya. Kemudian nanti Nabi pulang lagi Fatu Makkah. Nah, nanti di antara orang yang masuk Islam adalah siapa? Wahsy. Wahsy ini mantan budaknya siapa? Hindun. Nah, maka dia menangis Pak. Kemudian meminta maaf kepada siapa? Rasul SAW, karena pernah membunuh orang yang paling dicintainya. Siapa itu? Hamzah. Maka beliau menangis. Kemudian Nabi memaafkan. Ya, aku maafkan, tapi tolong engkau jangan sering-sering bertemu denganku, sering-sering berjumpa denganku. Kenapa Bapak kira? Kenapa? Karena ya namanya Rasul juga sama-sama manusia. Jadi kalau lihat Wahsy itu takut nanti ada kebencian. Kenapa? Karena kalau lihat Wahsy mengingat siapa? Hamzah. Jadi nggak apa-apa. Alhamdulillah aku masuk Islam, aku maafkan engkau, tapi tolong aku minta kepadamu jangan banyak bertemu denganku, begitu. Kenapa? Karena kalau Rasul bertemu dengan Wahsy, kelak banyak mengingat Pak? Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Maka Masya Allah Pak, Wahsy ini ingin menembus kesalahan beliau Pak. Akhirnya suatu saat nanti di perang Yamamah. Di perang Yamamah, beliau termasuk orang yang membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah siapa Musailamah itu? Yang mengaku sebagai nabi. Jadi ketika Rasul wafat, nanti kan banyak orang-orang yang murtad itu Pak tuh. Nah, salah satunya yang menyebabkan mereka murtad adalah karena adanya Musailamah al-Kadzdzab, Ibnu Hanafiyah. Jadi Bani Hanafiyah. Jadi dari kalangan Hanafi. Insya Allah nanti kita akan membahasnya ya, itu di perang Yamamah. Nah, akhirnya alhamdulillah Wahsy ini salah satu pahlawan perang Yamamah ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan keislamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ini? Baik, kita lihat Bu. Pertama, sebab keislamannya bahwasanya Abu Jahal itu Bu Pak pernah melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari Pak di Sofa. Sofa itu di mana Pak berarti? Di Mekah ya, Sofa dan Marwah. Nah, di Sofa ini Abu Lahab itu melewati siapa? Rasul. Fa'adzahu wa nala minhu. Tapi kemudian Abu Jahal ini menyakiti Rasul. Menyakiti apa? Rasul. Dan Rasul diam tidak berbicara apa-apa. Jadi disakiti Rasul oleh siapa? Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Abu Jahal. Dia menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa dorobahu Abu Jahal. Abu Jahal memukulnya. Memukul siapa Pak? Rasul SAW. Dengan hajar, dengan batu Pak. Fi ra'sihi, di mana ini? Di kepala. Jadi kepalanya didagor ku siapa? Ku Abu Jahal Pak. Kepalanya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasajjahu. Kemudian beliau itu memukulnya, mendagornya begitu. Hatta nazafa min hudam, sampai darah itu Pak keluar, sampai Nabi SAW mengeluarkan darah. Nah, kemudian dia itu pulang Pak, duduk ya di sekitar Ka'bah, di sekitar Ka'bah, ila nadi Quraisy, di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Kemudian dia duduk bersama orang-orang yang orang-orang musyrik yang lainnya begitu. Nah, kemudian ketika saat itu dipukul tadi Pak, Nabi dipukul itu budaknya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini seorang yang dermawan yang sebagaimana saya sampaikan, dia punya budak perempuan. Nah, budak perempuannya ini dia melihat
Abu Jahal ini memukul siapa? Rasul sampai apa? Berdarah. Nah, ketika sudah melihat seperti itu, Pak, kemudian dia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib saat itu baru pulang dari berburu. Beliau sedang apa, Pak? Berburu, membawa kaus, membawa apa ini teh? Pentang, apa pentang? Panah. Jadi menenteng panah beliau. Masya Allah. Kemudian dikabarkan, Pak, diberitahu kepada Hamzah. Siapa yang memberitahunya, Pak, tadi? Perempuan tadi, budak tadi. Budak siapa? Abdullah bin Jud'an. Nah, Abdullah bin Jud'an punya budak tadi, Pak, yang melihat Rasul dipukul. Nah, si budak perempuan ini lapor kepada siapa? Hamzah. Wahai Hamzah, ya, sesungguhnya Abu Jahal sudah memukul orang kecintaanmu. Siapa orang kecintaanmu sih? Rasul. Sungguh Muhammad telah dipukul oleh siapa? Abu Jahal. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya Abu Jahal sampai siapa? Hamzah akhirnya, Pak, marah. Langsung ingin mendatangi siapa? Abu Jahal. Dan beliau itu orang sebagaimana tadi saya sampaikan, Pak, tidak ada rasa takutnya. Beliau pemberani, Pak, ya. Kemudian beliau langsung menemui Abu Jahal. Tidak ada orang-orang yang menyapanya, tidak digubris, Pak, karena fokusnya ke siapa? Ke Abu Jahal. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, ya, karena tahu itu tuh Abu Jahal ada di mana, di Masjidil Haram, duduk bersama orang-orang kafir Quraisy tuh di sana. Nah, maka akhirnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini masuk ke masjid, kemudian beliau mendatangi Abu Jahal, kemudian dia mengatakan, ya Musfarra istihi, hei yang hina dina. Ini ke siapa? Ke Abu Jahal. Hei manusia hina, manusia dina, tastamu ibna akhi wa ana ala dinihi, engkau mencela anak saudaraku sementara aku ada di atas agamanya. Masya Allah. Summa darabuhu bil qaus, kemudian dipukul itu siapa? Abu Jahal itu, Pak, dipukul dengan panahnya, Pak. Jebret begitu, Masya Allah. Fasajjahu syajatan munkiratan. Kemudian beliau mendagornya, mendagor itu apa ya? Ya itu apa? Memukulnya dengan pukulan yang sangat apa? Keras begitu ya. Masya Allah. Fasara rijalu min Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum, kabilahnya, saudara-saudaranya Abu Jahal, mereka berdiri, Pak. Mereka apa? Berdiri, ya. Kemudian tapi kata Abu Jahal, jangan, da'au Abu Amarah, biarkan Abu Amarah, fa inni sababtu ibna akhihi sabban qabihan, karena aku memang benar sudah mencela, sudah memukul, sudah menjelek-jelekan anak siapa? Saudaranya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, disinilah akhirnya beliau itu masuk apa? Islam. Masuk apa? Islam. Jadi itu sebetulnya belum masuk Islam, Pak. Tapi karena cintanya kepada Rasulullah, karena Rasul dipukul, akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Aduh, orang yang aku cinta itu dipukul oleh siapa? Abu Jahal. Nah, pembelaan itulah ternyata menjadi sebab hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya beliaulah orang yang selanjutnya masuk Islam. Summa syarahallahu sadrahu, Allah lapangkan dadanya, fastamsaka bil urwatil wusqa, dia memegang tali yang sangat kuat, maksudnya Islam, wa atazabihil muslimuna ayyuma'tizarin, maka akhirnya kaum muslimin bertambah kekuatannya dengan kekuatan yang sangat dahsyat, ya, dengan Islamnya siapa, Pak? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi tahun berapa tadi, Pak? 6 apa? Hijriah apa kenabian? 6 kenabian. Ya, jadi tahun 6 kenabian, ketika itu Nabi di gimana, Pak, tadi? Di apa? Nabi dipukul, Nabi dizolimi oleh siapa? Abu Jahal. Ya, Abu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal pamannya Rasul bukan? Pamannya Rasul bukan? Bukan, ya. Abu Jahal bukan pamannya Rasul, Bani Makhzum. Kalau Rasul Bani apa? Bani Hashim. Ya, beda, Pak. Tapi kalau Abu Lahab pamannya bukan? Pamannya kalau Abu Lahab, dia itu saudaranya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Kakaknya Hamzah.
Jadi Abu Lahab itu kakaknya siapa? Hamzah. Tapi Abu Lahab tidak masuk Islam, tapi kalau Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Ya, termasuk Al-Abbas bin Abdul Muthalib pun nanti kelak masuk Islam insyaallah. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Sekarang Islamnya Umar bin Al-Khattab ya. Beliau namanya Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ya. Loh, namanya Abdul Uzza. Uzza itu berhala ya. Jadi hambanya berhala. Jadi banyak Pak orang-orang Quraisy itu mereka itu bapaknya itu Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Ka'bah. Jadi banyak menamai orang-orang itu dengan anak-anak itu dengan namanya hamba Uzza, hamba Lata, hamba Ka'bah gitu. Nah, maka Nabi SAW banyak banyak merubah nama-nama yang nama-nama keberhalaan begitu ya, kelak nanti ketika beliau sudah hijrah begitu ya. Kemudian Bapak Ibu semoga muliakan, beliau lahir 13 tahun setelah Rasul lahir. Berarti beda berapa tahun tuh? Berarti beda berapa? Oh iya 13 ya berarti ya. Kan lahir 13 tahun setelah Rasul lahir. Berarti Rasul 40 tahun kalau kenabian itu saat itu teh berarti 6 kenabian ya. Berarti Nabi berapa tahun? 46 ya kan? Kan awal kenabian 40. 6 tahun kenabian berarti berapa? 46. Berarti umur Umar bin Khattab ketika masuk Islam berapa tahun? Kurangi 13 berarti 33. Nah, jadi Umar bin Al-Khattab itu Pak, Bu, beliau masuk Islam usianya 33 tahun. Demikian. Nah, kemudian sebelum masuk Islam ini orang yang paling menentang dakwah Rasul. Jadi Umar bin Khattab itu paling benci kepada siapa? Rasul dan Islam serta kaum muslimin. Kemudian saat jahiliyah ini beliau dikenal kejam, bengis dan suka Suka mabok. Main pukul, main jebret, ya gitulah. Jadi orang yang sangat kasar. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, beliau anak-anaknya banyak. Namun yang terkenal adalah Abdullah dan Hafsah. Siapa Hafsah ya Pak? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummul Mukminin, ibunya kaum beriman. Nah, Hafsah putranya Umar menikah dengan Rasulullah. Jadi Rasul apanya Rasul? Rasul apanya Umar berarti? Menantu ya. Jadi suami dari anak perempuan kan berarti apa? Menantunya. Masya Allah. Tapi walaupun menantu ya tetap Umar itu taat dan takut kepada siapa? Rasul. Ya kenapa? Ya karena Rasul sebagai nabi ya begitu. Masya Allah. Sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar juga apa? Menantunya Rasul ya. Mertua afwan salah. Karena putrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar siapa namanya Pak? Aisyah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali bin Abi Thalib juga siapa? Keponakan juga sebagai mertuanya mertua Rasul. Apa berarti anaknya Rasul menikah dengan Ali berarti apa? Mantunya. Masya Allah. Demikian pula Utsman bin Affan Pak. Utsman bin Affan itu menikah dengan siapa? Dengan putri Rasul Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dua-duanya Pak. Tapi meninggal dulu pertama, kemudian nikah lagi begitu dengan putrinya Rasulullah. Berarti siapanya tuh Utsman tuh Pak? Menantu. Jadi Abu Bakar mertua, Umar mertua, Ali menantu, lagi Utsman menantu, Saiful itu malaina naon itu bukan siapa. Naudzubillah. Selanjutnya Bapak yang semoga Allah muliakan. Saat jahiliyah ini beliau itu sebagai duta dari kabilahnya jika terjadi perselisihan di kabilahnya. Jadi kalau kabilahnya Pak dalam keadaan rame gitu ya, berantem, bertengkar, dialah sebagai apa? Beliau sebagai dutanya. Beliau sebagai orang yang paling berani berbicara. Siapa namanya Pak? Umar bin Al-Khattab, Masya Allah ya. Kemudian beliau termasuk orang yang mendapat pujian dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah seorang yang dijamin masuk surga serta diperintah Nabi untuk mengikutinya. Iktidau billadzaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar. Ikutilah kalian dengan dua orang ini setelahku. Jadi ini Masya Allah ini sebagai bantahan juga kepada orang-orang Syiah ya.
bahwasanya mereka menyangka bahwasanya Abu Bakar dan Umar ini merampas kekhalifahannya siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Bahkan kata Rasulullah SAW bahwasanya ikuti oleh kalian dua orang ini setelahku, yaitu dari sahabat-sahabatku. Siapa nanti? Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan siapa? Umar ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, beliau ini sangat warok dan zuhud terhadap dunia, masya Allah. Dan beliau tanpa kompromi Pak dalam menegakkan kebenaran. Beliau pemimpin yang sangat sederhana. Bahkan di kepemimpinan beliau Pak, gubernur-gubernur itu tidak boleh dalam keadaan mewah, dalam keadaan poya-poya, tidak diperbolehkan. Jadi satu-satunya Pak khalifah yang menyuruh seluruh gubernur-gubernurnya ya untuk sederhana, itulah siapa? Umar bin Khattab. Maka gubernur-gubernur Pak, para pemimpin daerah ya saat itu ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab, tidak ada gubernur yang kaya, nggak ada gubernur yang kaya. Kenapa? Karena diperintah oleh siapa? Umar. Kalau kau ingin jadi gubernur, kau harus begini, harus begini, harus, masya Allah, harus hidup susah Pak. Jadi siapa Pak? Jadi gubernurnya siapa ini? Umar bin Al-Khattab ya. Seperti negeri kita, alhamdulillah ya. Jangan sambil ketawa tuh ya. Alhamdulillah ya, masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini Umar bin Al-Khattab ini Pak, beliau itu ketika jadi presiden, jadi khalifah, beliau hanya memiliki satu ya atau dua baju, masya Allah. Satu baju ya kalau tidak salah, satu jubah itu Pak. Jadi kalau dalam keadaan basah, beliau itu tidak nunggu dulu gitu, masya Allah ya. Kemudian beliau ketika menundukkan ini Pak Baitul Maqdis Palestina, kan itu ditundukkan pada zaman saat Umar bin Al-Khattab. Nah gubernurnya Palestina Pak, gubernurnya Baitul Maqdis saat itu, karena begini Pak, satu unta itu bonceng gantian dengan sahabat saya lupa lagi ya, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Jadi gantian, kadang Umar yang di atas, kadang Umar yang di bawah nuntun gitu. Nah, saat sampai ke Baitul Maqdis, Umar itu sedang menuntun siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah ya. Beliau menuntun unta itu, maka orang-orang menyambut Pak, termasuk gubernurnya siapa? Palestina saat itu menyambut siapa? Bukan menyambut Sa'ad, karena yang ada di atas jadi diambil itu tali kekangnya, dipinggirkan itu siapa? Umar bin Al-Khattab, karena tidak ada wajah Pak, tidak ada wajah presiden, tidak ada wajah khalifah gitu, masya Allah. Jadi saking itu, saking sederhananya dianggap sebagai penuntun begitu. Penuntun itu sebagai budak. Biar sama saya saja begitu. Jadi marukana yang naik itu siapa? Umar bin Khattab. Ternyata kata ini, bukan saya khalifahnya. Mana? Itu astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini saking apa Pak? Saking tawadunya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka keadilan itu sangat-sangat betul-betul terwujud ketika zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah gimana Bu Pak Islam awalnya ya, bahwasanya singkatnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, beliau itu saat itu sedang bersandar Pak, suatu malam di rumah ya, di luar rumahnya. Jadi beliau sedang bersandar di luar rumahnya. Kemudian faja'a ilal haram, dia datang ke Masjidil Haram. Kemudian wadakhala fi syatril Ka'bah, dia masuk ke pembatas Ka'bah. Kemudian Nabi SAW saat itu beliau berdiri Pak, dia sholat. Qad istaftaha surat al-Haqqah, kemudian beliau membuka surat al-Haqqah. Nabi membaca surat al-Haqqah, mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah, kadzabat Samud dan lain sebagainya ya. Kemudian faja'ala Umar yastami'u ilal Quran. Kemudian akhirnya Umar mendengar bacaannya Nabi membaca Al-Quran.
Fayu'jibu min ta'lifihi. Kemudian beliau itu takjub. Masya Allah. Begitu indahnya ini. Siapa? Lantunan ayat Al-Quran. Kemudian fakultu, kemudian aku katakan dalam hatiku, aku bergumam dalam hatiku, hadza wallahi syair. Ini demi Allah sebuah syair. Kata siapa? Umar. Summa qalat Quraisy, kemudian kama qalat Quraisy, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Quraisy, ya. Kemudian Nabi membaca, faqara'a, beliau membacakan, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ini adalah perkataan Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan bukanlah Al-Qur'an ini perkataan orang-orang syair, perkataan para penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman, ya. Maka ketika Umar mengatakan, "Wah, ini mah perkataan apa? Penyair." Nah, tiba-tiba ternyata Nabi membacakan wa ma huwa biqauli syair, itu bukanlah perkataan para penyair. Kemudian kata Umar bin Khattab, kahin. Kalau begitu ini perkataan siapa? Dukun. Maka Nabi melanjutkan bacaannya, wala biqauli kahin, ini pun bukan perkataannya dukun. Ma qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali apa yang kalian ingat. Tanzilum mir rabbil alamin, maka ini Al-Qur'an diturunkan dari Rabbul alamin, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sampai akhir surat Nabi membaca, maka fawaqa'a al-islamu fi qalbi, maka akhirnya agama Islam itu ada di dalam hatiku. Jadi aku ingin memeluk agama Islam, tapi saat itu belum, Pak. Masih masih dalam keadaan masih benci gitu. Tapi ada perasaan ingin memeluk agama Islam begitu. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dalam satu saat, ya, saking bencinya beliau kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu keluar Pak suatu hari, dia membawa pedangnya, Pak. Kemudian beliau ingin membalas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Falaqiyahu Nu'aim ibnu Abdullah an-Naham al-Adawi. Maka Umar bin Khattab ini bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, Pak. Nah, kemudian dia berkata, Nu'aim ini berkata, aina ta'amadu ya Umar, kemana engkau akan pergi wahai Umar? Maka kata Umar, uridu an aqtula Muhammadan, aku ingin membunuh siapa? Muhammad, aku ingin bunuh Muhammad itu. Qala kaifa ta'manu min bani Hashim wa min bani Zuhrah, bagaimana engkau bisa beraman nanti kalau engkau membunuh Muhammad? Bagaimana engkau bisa aman dengan Bani Hashim? Bagaimana engkau bisa aman dengan Hamzah, dengan orang-orang yang ada di Bani Abdul Muttalib ini? Bagaimana engkau bisa aman? Kau bisa selamat? Tidak mungkin kau bisa selamat. Kau akan dibunuh oleh Bani Hashim, begitu. Kemudian faqala lahu Umar, ma araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka. Oh, kalau begitu engkau adalah orang yang sudah meninggalkan agamamu wahai Nu'aim. Maka kata Nu'aim ini, afala aduluka alal ajab ya Umar, apakah mau aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang sangat lebih menakjubkan wahai Umar? Engkau kaget kalau aku masuk Islam, ada yang lebih mengaget kamu wahai Umar. Apa itu? Inna ukhtaka wa khatnaka qad sabau, sungguh saudarimu berarti adiknya siapa? Umar, sungguhnya adik perempuanmu, ya, dan suaminya berarti gelarnya berarti adik ipar, ya. Sesungguhnya saudarimu dan iparmu mereka sudah keluar dari agama mereka. Wataroka dinaka, mereka meninggalkan agamamu di mana engkau ada di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saat itu langsung Pak marah, murka. Siapa? Umar bin Al-Khattab itu murka, langsung mereka mendatangi rumah siapa? Adiknya ini, Pak. Nah, di rumahnya itu ada Khobab bin Al-Arad, ya. Nah, kemudian saat itu Pak, mereka sedang membacakan surat Toha. Membacakan apa? Surat apa? Toha. Nah, tapi keburu ditutup gara-gara datang siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika Khobab mendengar, Pak, kan Khobab bin Al-Arad ini yang mengajarkan kepada
adik siapa? Umar, dan juga iparnya Khobab inilah yang mengajarkan. Nah, ketika Umar datang, Bang, Khobab ini nyumput. Apa nyumputnya? Bersembunyi karena takut kepada siapa? Umar. Masya Allah. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, ketika itu ya adiknya namanya Fatimah, Bu. Fatimah binti Abu Bakar, ya. Beliau segera menutup lembaran itu, lembaran apa yang tadi dibaca, ya, yaitu Al-Qur'an, Pak, ya. Kemudian tapi Umar pernah mendengar, ya, dan mendekat dengan bacaan yang dibacakan oleh siapa? Khobab bin Al-Arat itu. Maka akhirnya ketika masuk itu, ya, kemudian Umar bin Al-Khattab bertanya, apa ini? Apa ini itu? Apa yang sedang engkau baca? Apa yang engkau baca? Kalian sudah meninggalkan agama kalian, begitu. Maka kata siapa? Saudarinya, siapa namanya tadi? Fatimah. Ya Umar, aroita ingkanal haqqu fi ghairi dinika. Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau yang benar itu adalah selain agamamu? Yang benar itu adalah bukan dari agamamu. Maka Bapak Ibu, langsung Umar itu loncat, ya. Kemudian langsung memukul siapa? Adiknya. Dipukullah adiknya itu dengan pukulan yang keras, ya. Kemudian sama suaminya juga dipukul oleh siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sampai akhirnya keduanya berdarah, Pak. Masya Allah. Dipukul oleh siapa? Umar bin Al-Khattab. Masya Allah. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, sampai akhirnya Umar bin Al-Khattab, Pak, ingin membawa tadi, Pak, Sohifah tadi, membawa Al-Quran yang tertulis di dalam lembaran-lembaran tadi. Kata beliau, "A'tuni hadzal kitab." Berikan kepadaku buku itu. "Alladzi indakum fa'aqra'uhu." Yang ada pada dirimu, aku akan ingin baca, begitu. Tapi kemudian saudarinya berkata, "Innaka rijsun." Engkau ini najis. La yamusu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, katanya. Maka akhirnya faqum faqtasil. Bangun, mandilah dulu. Masya Allah. Ini keberanian adiknya. Tidak boleh memegangnya. Jadi artinya siap mati, Pak, kalaupun nanti dibunuh. Tidak boleh dipegang, begitu. Kata siapa? Fatimah ini, kata adiknya. Mandi dulu. Masya Allah. Tapi kemudian nurut, Pak. Umar bin Al-Khattab kemudian apa? Mandi dulu. Setelah mandi selesai, kemudian mengambil itu kitab itu, kemudian yang beliau baca pas, Pak, surat apa tadi? Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau katakan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan min, dan sebagainya. Jadi, Pak, dibaca satu persatu, ternyata tentang keagungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca itu, Pak, bacaan tadi, kata beliau, ma ahsana hadzal kalam. Alangkah bagusnya perkataan ini. Wa akramahu, alangkah mulianya perkataan ini. Daluni ala Muhammad. Tunjukkan aku kepada siapa? Muhammad. Maka beliau ingin bertemu dengan siapa? Rasul. Jadi setelah itu beliau bertemu dengan siapa? Rasul. Tapi sebelum bertemu dengan Rasul, Khobab itu loncat. Khobab itu ingat, Pak. Khobab bin Al-Arat tadi, Pak, ya, yang membacakan Quran kepada siapa? Adiknya tadi, Pak. Dia tuh ingat bahwasanya Nabi itu pernah berdoa. Nabi pernah berdoa apa? Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahal. Wahai Allah, ya Rabbi, kuatkanlah Islam ini dengan keislamannya Umar bin Khattab atau keislamannya Abu Jahal. Jadi antara dua ini, ya Allah, siapa yang engkau kehendaki, siapa yang akan menerima ajaranmu, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua orang ini. Siapa tadi itu, Pak? Umar bin Khattab atau siapa? Abu Jahal. Maka Khobab bin Al-Arat ingat apa yang disabdakan Nabi dengan doa Rasul, sehingga akhirnya beliau itu keluar dari kamar persembunyiannya. Akhirnya beliaulah yang akan mengantarkan kepada siapa? Rasul, mengantarkan Umar bin Al-Khattab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar membawa pedangnya, kemudian dia menuju ke rumah Rasul, ya, tapi bukan ke rumah Rasul. Saat itu Rasul itu berada di Al-Arqam bin Abil Arqam yang pernah saya sampaikan tadi, Pak. Rumah dakwahnya Rasul dan para sahabat saat itu.
Faqama rajulun yanzuru min khilalil bab. Kemudian setelah datang ke rumahnya itu Umar mengetuk, Pak. Tapi kemudian orang yang ada di dalam, sahabat itu melihat siapa yang mengetuk. Ternyata itu adalah siapa? Umar. Faqalu Umar. Wah, yang ada di dalam rumah ini Pak rada-rada apa? Rada-rada mengorenjak. Mengorenjak rada-rada kaget gitu. Sieun takut. Oh, ini siapa? Umar. Walah Umar. Iftahu kemudian adalah di situ Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi di situ ada siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Hamzah, "Malakum?" Apa kalian itu? Umar. Di situ ada siapa? Umar. Kata siapa? Kata para sahabat, "Itu Umar wahai Hamzah." Maka kata Hamzah bin Abdul Muthalib, "Iftahu lahul bab." Bukakan baginya pintu itu. Bukakan pintu itu. Fa in kana ja'a yuridu khairan bidzatihi lahu badzalnahu lahu. Jikalau dia menginginkan kebaikan, kita akan berikan kebaikan itu kepadanya. Wa in kana ja'a yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Tapi kalau dia menginginkan keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya dia sendiri. Masya Allah. Ini siapa, Pak? Hamzah bin Abdul Muthalibnya. Lamun al-muhajirin aya jeger siga kieu, Pak. Wah, sigana loba nu abus Islam, Pak. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu, Pak, bukakan ya. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita akan berikan kebaikan itu. Tapi kalau dia menginginkan keburukan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya dia sendiri. Masya Allah. Kita rebut pedangnya, kemudian kita apa? Bunuh dia. Masya Allah. Inilah perkataan siapa, Pak? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Rasul saat itu berada di dalam rumah itu. Saat itu, Pak, sedang turun wahyu kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian setelah selesai, beliau keluar. Kemudian beliau keluar kepada siapa? Rumahnya itu, beliau keluar menemui siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa akhadha bi jami'i saubihi. Kemudian Nabi SAW mengambil kerah bajunya Umar itu, wa hamailis saib ya, dan dia membawa memegang kerah serangka bedog tempat bedog, tempat pedang, sarung pedangnya dipegang oleh Rasul. Summa jabadahu jabzatan syadidatan. Kemudian beliau menariknya dengan tarikan yang sangat kuat. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, "Amma anta muntahiyan ya Umar?" Tidakkah engkau berhenti wahai Umar, berhenti memusuhi kami gitu ya, berhenti berbuat buruk kepada kami wahai Umar, hatta yanzilallahu bika minal khizyi wan nukal. Sampai akhirnya engkau akan hina, engkau akan Allah hinakan, engkau akan Allah turunkan bencana kepadamu. Manazabil Walid bin Mughirah, sebagaimana diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka saat itu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhirnya beliau ingin memeluk agama Islam. Ya Rasulullah, ji'tu li ukhbiraka anni qad amantu billah. Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu ingin mengabarkan kepadamu bahwasanya aku adalah beriman kepada Allah wa rasulihi Muhammadin, dan rasulnya itu Muhammad. Masya Allah. Wa sadaqtu bima ja'a bihi, dan aku membenarkan apa yang kau bawa. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya fadarabal bab fi wajhi wa qala qabahaqallah. Ini ini kepada Abu Jahal. Jadi artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saat itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Jadi saat itulah akhirnya awal mula masuknya agama Islam siapa, Pak? Umar bin Al-Khattab ya. Itu kurang lebih hanya sekitar 4 hari ya. Berapa hari ya? Jadi dengan keislamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ya, Umar bin Al-Khattab ini masuk Islam hanya beberapa hari setelah Hamzah bin Abdul Thalib masuk Islam ya, Masya Allah. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, demikian ya sedikit kisah masuk Islamnya 2 orang yang pemberani ya, 2 orang pahlawan kelak ya, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan insya Allah nanti kita akan sedikit membahas ya bagaimana dampak, bagaimana efek ketika Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab sudah masuk Islam ya. Demikian mungkin
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.